Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ya, jumpa lagi di channel Sikabritan. Kali ini sebenarnya saya mau unboxing ya, circular saw. Cuman karena ini saya beli sekitar 1 atau 2 minggu yang lalu. Cuman karena saya butuh buru-buru ini barangnya, nggak sempet unboxing, jadi ya udahlah langsung dipakai aja buat kerja. Jadi saat ini hitungannya jadi review ya, bukan unboxing. Oke, circular saw yang akan kita review ini merek modern seri M2600L. Itu. Jadi untuk sekilas kenapa saya membeli circular saw ini. Jadi kalau saya lagi buat motong lembaran besar, itu kan lembaran seukuran triplek itu yang 122 kali 244 itu atau MDF gitu. Jadi susah gitu kalau pakai table saw Crisbo itu. Jadi kan kalau Crisbo itu kan terbatas ya, hanya ukuran ya nggak terlalu besar lah gitu, mungkin setengah meter lebih dikit gitu lebarnya, panjangnya juga nggak sampai 1 meter. Jadi agak kesusahan kalau misalnya udah mau ngebelah dua gitu, potongan besar. Jadi kalau misalnya 2 orang, kalau masih 6 mili itu masih enak tuh, pegangan kanan kiri, terus di dorong pelan-pelan ya, walaupun nggak terlalu lurus, itu masih bisa ya dihandle kalau ukuran selebar triplek gitu. Cuman kalau udah di atas 6 mili, sekitar 9, itu udah mulai susah itu untuk membagi dua pakai table saw gitu, walaupun udah dipegang 2 orang ya, kanan kiri, jadi satu yang ngedorong, satu yang ngimbangin kayak gitu. Nah, jadi terus pernah juga dicoba pakai jigsaw. Itu pakai jigsaw susah juga dia, pas lagi motong getarannya terlalu tinggi gitu ya, jadi goyang pakai jigsaw. Ya bisa kalau pelan-pelan, cuman rasanya sih kurang efisien dari segi waktu gitu. Dan pas nyoba pakai jigsaw juga, saya nyoba 2 tumpuk gitu. Jadi misalnya ukuran 6 mili 2 tumpuk, atau ya 3 mili gitu 2 tumpuk, motong sekaligus itu susah gitu. Jadi malah matanya yang bengkok, ya jadi harus motong satu-satu, jadi makan waktu juga gitu. Akhirnya setelah cari-cari ya ketemulah ini, pakai lebih efisien gitu, pakai circular saw gitu. Jadi kalau jigsaw rasa-rasanya bukan buat potongan yang terlalu panjang gitu ya, jadi dan lurus. Yang panjang tuh jigsaw agak susah gitu buat ngebagi dua triplek gitu, seukuran triplek ya, 1,2 meter kali 2,4 meter gitu. Jadi karena ada kasus kayak gitu, saya cari-cari ya, inilah dapatlah ini si circular saw ini, yang harganya sekitar 490 ya, di luar ongkos kirim gitu, 490. Kenapa saya pilih ini ya, karena saya sih cek udah banyak yang make ya gitu. Ini juga pertama kalinya beli circular saw model kayak gini. Dan oke, untuk hasilnya nanti kita cek ya bareng. Ini kita nggak praktek ya, tapi hanya buat nge-review aja gitu. Apa sih isi dari modern ini, kemudian gimana, coba kita cek nanti bagian-bagian dari circular saw merek modern ini. Oke, kita mulai ya. Jadi ini kotaknya ya, modern circular saw, matanya ukuran 7 inci. Di sini seri M2600L. Jadi kode L itu ada laser gitu, ada buat cahaya garis lurus gitu. Oke, di sini diameter pisaunya 18 cm atau 7 inci. Kedalaman memotongnya pada tegak lurus. Jadi pada saat dia ini unitnya ya. Nah, ini pada unitnya ini, pada saat dia tegak lurus seperti ini, dia 6,4 mili. Kedalaman kalau misalnya dia posisinya miring 45 derajat itu 4,3 mili. Listriknya
220, dayanya itu 700 watt ya. Beratnya 3,6 kilo. Oke. Itu ya spek yang tertera di kardusnya. Oke, apa aja isinya? Isinya tuh unit ini ya, ini unitnya. Kemudian nih buku manualnya. Kemudian ini kunci. Ini buat apa? Ngebuka mata pisaunya. Nah, ini kemudian ini apa ini ya? Guide-nya gitu lah. Jadi dia buat apa namanya? Ditaruh di sini nih. Nah, sini. Kalau misalnya ini mau motong berapa senti gitu biar kayak gini. Nah, ini. Nanti ini bisa dikunci di sini posisinya. Jadi nanti kalau mau motong bisa langsung menggunakan di sini. Jadi bisa misalnya berapa senti diukur mau 7 cm 10 cm. Nanti bisa dipotong seperti ini. Jadi apa kayunya posisinya di sini kan gitu. Nah, ini sebagai pembatas gitu. Ya. Oke. Ya, kita bahas aja ya. Jadi ini circular saw unitnya yang modern seri 2600. Nah, di sini kalau pas beli di awal ini dalam kondisi tidak terpasang nih ya blade-nya. Jadi kita harus pasang blade-nya. Jadi kalau pada saat ngebuka ini blade-nya itu harus dibuka dulu ini bagian depannya. Ini luar biasa keras ya. Ini susah nih, harus pakai tenaga. Jadi kalau misalnya setelan bawaan pabrik itu kadang susah gitu buat buka. Ini kemarin nyoba pakai ini lumayan bertenaga, harus pakai tenaga banget. Tapi kalau ada yang lebih gede ya teman-teman, tinggal dicari aja ini ukuran pasnya, jadi bisa ngebuka ini lebih mudah gitu ya. Nah, di sini jangan lupa ya, kalau misalnya masang blade-nya itu yang ada tulisannya menghadap ke sisi luar gitu, sisi sebelah sana gitu. Di sini nanti buat dikunci, dia jadi ada plat dalamannya lagi gitu, yang di sini. Jadi ada dua buat dudukan, nanti baru ditaruh blade-nya, ini baru penutupnya, dan mengencangkannya di sini. Oke. Nah, terus ini menggunakan blade bawaan ya, karena saya sih nggak beli blade lagi sih untuk ini, karena saya emang hanya ngebutuhin ini buat ngebelah dua dari ukuran triplek gitu, ukuran besar itu 1,2 kali 2,4. Jadi ya saya rasa cukup lah untuk blade-nya. Saya nggak perlu bikin blade yang lebih tipis lagi atau apa, karena nanti kan itu hanya buat ngebelah aja sih gitu. Oke. Jadi untuk di sini ada fungsi-fungsinya yang kita bahas ya. Di sini tadi cara pemasangan blade-nya di sini, jadi blade yang ada keluar ya. Selanjutnya ini sini. Nah, di sini ini buat menaik turunkan blade-nya gitu. Jadi ini kan buat menaik turunkan kedalaman. Jadi kalau misalnya ini kita sesuaikan ya. Jadi kalau misalnya ini agak keras ya. Nah, jadi di sini kalau mau kedalamannya bisa didalamkan. Atau di sini kalau ditinggikan lagi. Nah, di sini kayak gitu. Di sini disesuaikan dengan kebutuhan ya, jangan terlalu dalam menggunakan ininya, blade-nya. Nah, jadi di setting yang kira-kira kita mau potong berapa gitu, untuk kedalaman berapa senti ya. Oke, ini buat mengukur kedalaman pisau pada saat memotong ya. Ini kita kencangkan. Oke. Nah, terus itu buat mengatur kedalaman atau kedalaman si blade pada saat memotong. Nah,
Terus ini kalau mau mengatur kemiringan nih, nah mengatur kemiringan ada di bagian sini ya. Nah di sini ada bagian sini, kelihatan nggak ya? Ah itu, yang ada bentuknya miring gitu ya, sini. Nah di sini untuk dia kalau misalnya mau potongan lurus ya berarti posisinya di 0. Di sini ada 0. Kalau mau miring sampai 45 derajat bisa dia di set di 45 derajat gitu. Nah ini pada saat ini juga kalau kondisi setting awal keras banget ya ininya, penguncinya ini. Jadi harus saya sih biasanya sih pertama kali ngebukanya tuh pakai ini nih, pakai tang, soalnya keras banget gitu. Nah pada saat pembelian awal ini juga harus di set nih, soalnya apa ya, pas beli di awal itu nggak 0 derajat gitu, jadi ya hanya mungkin orang sana hanya buat masang aja gitu ya, di ya yang penting terpasang, jadi dia nggak terlalu lurus posisinya gitu. Nah di sini cara kalibrasinya sebenarnya saya bingung juga ya, cara kalibrasi yang benar itu gimana gitu. Jadi kalau saya model kalibrasinya itu saya gunakan ini nih untuk kalibrasi apa di 0 derajat ya. Saya gunakan ini nih, ini Mister penggaris apa nih namanya, penggaris tukang ya, bisa buat siku juga. Jadi ini saya copot gitu. Nah, jadi saya manfaatin ininya ya, ininya besi kecilnya juga kita copot dulu ya biar gampang terjatuh ya. Nah ini, jadi saya hanya gunakan ininya aja. Di sini kan ada apa, 0 apa air ya buat keseimbangan gitu. Nah di sini saya taruh posisinya di sini. Nah kemudian yang ininya nih saya taruh di sini. Nah di sini, ini meja saya udah apa di sini udah imbang ya, 0 apa airnya di tengah gitu, jadi rata. Saya taruh sini. Nah nanti ini apa diimbangkan sampai dia 0 derajat, ini diputar gitu sampai dia sampai ke apa titik imbangnya di posisi tengah-tengah gitu. Oke, jadi kalau teman-teman ada tahu cara ngeset mengimbangkan yang lebih baik, lebih akurat, ya silahkan ya, tolong diinfoin aja, karena saya bingung cara bikin dia imbang tegak lurus. Ya udah saya gunain aja dengan asumsi bahwa ini harus apa tegak lurus si ininya nih, si blade-nya ini kan nempel, jadi harus dia posisi lurus. Makanya saya menggunakan ini untuk kalibrasi 0 derajatnya gitu. Kalau teman-teman ada yang tahu ya caranya gimana, ya silahkan di tulis aja di komentar ya. Soalnya saya kalau di sini penggarisnya agak-agak rancu juga, maksudnya mau ngeset 0 derajat di mana gitu. Oke. Nah itu. Selanjutnya yang perlu direview apa ya? Nah ini posisi laser. Nah ini juga saya agak apa ya? Ini ada baterai di sini ya. Jadi baterainya ini agak keras nih. Sini ada baterai, 2 baterai A3 di sini buat lasernya. Jadi pasang ya, tinggal disesuaikan aja kutub positif negatifnya. Nanti kalau mau ngidupinnya tinggal pencet di sini, itu ada ya cahaya atau garis lurus di situ. Oke, ini cahaya garis lurusnya. Nah di sini apa saya sepertinya ini bukan guide buat pada saat motong ya, soalnya posisi blade sama apa namanya lasernya itu selisih gitu. Jadi blade-nya itu nanti apa ada di lubang ini nih ukurannya, apa namanya jalannya. Jadi kalau misalnya kita mau motong garis lebar triplek lebar, jadi biasanya saya garis dulu dari ujung ke ujung, nanti tinggal ngikutin alur yang ada di sininya aja garisnya gitu. Sedangkan kalau lasernya ini
Sepertinya sih bukan buat guide pada saat motong, lebih mungkin ke apa ya, penggaris kali, buat ngukur awal kali, nitikin awal atau buat garis. Saya kurang paham juga nih lah lasernya buat apa gitu, jadi saya nggak gunain lasernya. Saya kira pertama kali lasernya ini buat sebagai guide buat motong gitu ya, tapi ternyata ada selisih berapa sih ini, sekitar 7 mili dengan mata pisaunya. Jadi justru mata pisaunya itu pasnya itu di lubang yang ini, yang pertama, yang paling besar ya. Ini kalau teman-teman juga tahu fungsi laser ini ya, tolong dibantu ya, fungsinya buat apa kayak gitu. Oke, jadi sementara ini sih lasernya sih nggak saya gunain karena beda antara laser dengan posisi mata pisaunya gitu. Oke. Ya, yang selanjutnya ini blade protector ya. Ini blade guard protectornya ini, jadi otomatis ngebuka gimana ya? Di sini ya. Jadi dia otomatis buka tutup otomatis nih ya. Ini emang seperti ini prinsip kerjanya. Jadi kalau pada saat dia jalan nanti blade guardnya ini kebuka sendiri ya. Jadi bisa langsung tinggal dijalankan lagi. Jadi nanti kalau udah selesai dia otomatis nutup. Nah kayak gitu. Oke, selanjutnya nah di sini selanjutnya ini buat tombol buat ngejalaninnya gitu. Jadi pada saat ini kita colokkan ini ke saklar gitu. Nah, ini tombolnya tinggal dipencet aja ya, posisinya seperti ini. Nah di sini nanti ada tombol satu ini di jari telunjuknya di sini, ini buat ngejalanin. Jadi kalau dia posisinya ini sesuai on demand gitu ya, sesuai yang kita mau ya, gitu pencet dia jalan, begitu dilepas dia mati ini. Tapi kalau mau dijalanin terus ini bisa kunci gitu. Jadi pada saat ini ditarik ke atas, ya ini tombol yang kecilnya dikunci kayak gitu. Jadi ini buat ngunci biar sirkulasinya jalan terus kayak gitu. Oke. Oke, sepertinya udah semua ya dibahas. Oke, kita udah ngebahas ya nih circular saw seri M2600L merek modern. Jadi untuk review selama 1 minggu ini ya, menggunakan circular saw ini sangat membantu gitu ya. Jadi kalau di sini tuh sering ngebeli buat motong lembaran-lembaran gede itu, cara yang paling praktis itu ya gini, gunain circular saw. Jadi untuk proses pemotongannya itu, jadi saya kan ada palet, seingat saya sih ukurannya 110 cm gitu. Jadi saya punya 2 palet 110 cm. Jadi misalnya ini anggap ini palet, jadi saya taruh 2 palet di sini gitu. Ini palet pertama. Jadi di sini di sini triplek atau MDF boardnya gitu. Jadi ini pas saya tengah-tengah di sini buat menggunakan circular saw-nya gitu. Jadi aman. Nah ini saya udah nyoba juga, jadi untuk 2 lapis ya. Baru berani 2 ini sebenarnya, saya nggak tahu seberapa stabil biar bisa sekali potongnya itu berapa gitu, biar praktis. Soalnya kalau satu-satu rasanya juga lambat gitu ya, nggak praktis kalau misalnya ada puluhan atau mungkin belasan lembar gitu. Ukuran 1,2 kali 2,4 itu kalau satu-satu makan waktu. Jadi saat ini sih baru nyoba 2 ya, mungkin nanti bisa ditambah 3 atau 4. Jadi modelnya sama, di sini paletnya 2 palet. Jadi di tripleknya atau MDF-nya itu saya tumpuk beberapa di sini. Kalau saat ini 2 gitu, dan kemudian ini dijepit menggunakan ini klem
di sini jepit di kanan kiri sama depan belakang, atau menggunakan ini juga nih, yang model seperti ini juga sama. Ini kan bisa apa, seimbang, jadi dia apa, rata gitu ya. Jadi saya jepit di bagian-bagian yang biasanya sih 3 atau 4 ya, di antara 1, 2, 3 atau 4 situ, di bagian situ dijepit, terus dipotong bagi 2, dan itu hasilnya ya lebih cepat daripada jigsaw, lebih gampang daripada menggunakan langsung table saw yang ukuran meja apa, yang kalau table saw Crisbow itu kan nggak terlalu besar ya. Kayak gitu juga lebih mudah, lebih aman gitu ya. Oke. Jadi itu kegunaan fungsi yang saya gunakan ya untuk beli circular saw ini sangat ngebantu untuk ngebagi, kalau di saya ya, ngebagi 2 lembaran besar itu jadi 2. Nah, nanti kalau udah tinggal setengah lembar itu enak tuh menggunakan table saw, kadang apa kalau mau sendiri atau misalnya berdua gitu, itu lebih mudah proses buat potongan menjadi potongan-potongan lebih kecilnya. Oke. Ya, saya rasa ini untuk di harga 490 ya. Saya nggak harusnya sih masih sama sih harganya 490, itu masih belum ongkos kirim ya. Ongkos kirim mungkin ini untuk berat-berat sekitar 4 kilo. Ya, kalau Gojek same day mungkin ya sekitar 15 atau 20 ribu untuk ongkos kirimnya. Oke. Ya, segitu review kali ini untuk circular saw-nya. Jadi kalau teman-teman ada yang mau beli circular saw ya, di range dengan budget 500 ribuan ya, saya merekomendasikan ini ya, merek modern 2600. Tapi untuk ada yang laser atau enggak ya saya kurang paham juga fungsi lasernya gitu, karena tidak sesuai dengan titik. Saya kira itu buat guide ya, kalau ternyata buat motong enggak, dia cukup dilihat di apa, coakannya itu aja, itu udah diikutin setelah garis lurus, ikutin aja tuh coakannya, itu udah cukup, itu buat apa, udah pas gitu mau motong gitu. Jadi itu rasanya udah semuanya. Ya, jumpa lagi ya nanti di review atau unboxing selanjutnya di channel Si Karbitan. Ya, itu aja ya. Saya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.